Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat yang cukup luar biasa, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tema, yaitu masih di tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 3, yaitu cara melihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia, muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1. Yang pertama yaitu membahas mengenai pelajaran yang sudah kita pelajari juga mengenai cerita bergambar ya. Cerita bergambar. Anak Ustaz mungkin masih ingat ya. Cerita bergambar atau gambar cerita itu adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi dari cerita bergambar yaitu adalah untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Mungkin anak Ustadz sudah pernah ya membaca buku cerita ya, mau di rumah maupun di pustaka maupun di ruang belajar. Itu kalau seandainya anak Ustadz ada 2 buku cerita, yang satu ada gambarnya, terus yang satu tidak ada gambarnya. Jelas mungkin anak Ustadz lebih suka membaca buku yang ada gambarnya. Biasanya kalau cerita yang ada gambarnya itu lebih disukai untuk anak-anak ya. Kalau orang-orang kayak orang yang dewasa itu kayaknya lebih suka cerita yang tidak ada gambarnya. Nah, cerita bergambar ini itu tujuannya salah satunya adalah untuk memperjelas cerita tersebut ya. Selain memperjelas, menegaskan dan memperindah. Jadi lebih kelihatan lebih indah dia Apalagi cerita bergambarnya itu nanti di situ gambarnya itu berwarna, itu akan lebih memperindah ya. Itulah dari cerita bergambar. Untuk menggambarkan suasana dalam cerita itu perlu adanya objek gambar ya. Objek gambar itu bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan atau benda. Itu objek-objeknya. Terus satu gambar cerita itu hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita saja. Itu mengenai cerita bergambar. Terus yang selanjutnya kita lihat langkah-langkah membuat gambar cerita. Ya, langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, kita harus menemukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan itu meliputi tema dari cerita, tokoh, karakter tokoh cerita, suasana, dan latar cerita. Ide yang paling pertama ya. Kalau anak tidak punya ide, payah untuk menggambar cerita ini. Yang selanjutnya selain menentukan ide, kita harus membuat sketsa. Sketsa itu biasanya itu dibuat menggunakan pensil dulu ya. Itu adalah rancangan gambar ya, rancangan gambar. Sebelum kita lebih pasnya dulu, kita dirancang dulu atau membuat gambar sementara. Nanti kalau salah bisa dihapus lagi ya. Itu ada sketsa. Terus baru yang terakhir adalah mewarnai. Kalau sudah memang udah pasti, udah benar gambarnya, baru diwarnai. Sketsa kemudian dipertegas hingga menjadi gambar jadi. Ya, gambar tersebut kemudian diwarnai. Alat untuk mewarnai antara lain adalah pensil warna, krayon, spidol, cat air atau cat minyak, tergantung anak Ustadz pilih yang mana ya. Nah, itu langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Anak Ustadz yang paling penting di sini mengenai pelajaran ini, anak Ustadz ingat ya. Ingat langkah-langkah dalam membuat gambar cerita, menemukan ide, membuat sketsa, mewarnai. Itu yang paling penting Terus yang selanjutnya kita merancang membuat gambar cerita ya. Sebelum membuat gambar, kita harus terlebih dahulu menentukan ide, menentukan tema ya, jelas seperti yang pertama tadi ya. Jika tema sudah ditentukan, kita dapat dengan mudah menentukan alur cerita. Agar dapat melakukannya, coba ingat kembali langkah-langkah membuat gambar cerita yang Ustadz beri lingkaran tadi ya, di slide sebelumnya. Itu ada cara merancang membuat gambar cerita. Kita lihat di sini ya. Di sini ada sebuah contoh ya. Contoh dari gambar cerita. Nih. Anak Ustadz kalau seandainya kreatif, itu bisa membuat sebuah gambar seperti ini. Memang gambar seperti ini ini kalau tidak ada ide awalnya itu susah ya. Nah, di sini ada temanya ya. Temanya akibat tidak hati-hati saat bersepeda. Ya. Cocok dengan gambarnya kan? Terus tokoh dalam cerita itu ada Tony dan Dedi.
Yang mana Tony, yang Dedi nanti anak Ustaz akan tahu setelah membaca alur ceritanya, ya. Tony tidak hati-hati saat mengendarai sepeda. Jelas berarti yang berbagai baju apa tuh nak? Ungu, ya. Nih, yang jatuh nih. Ini berarti adalah Tony karena dia tidak hati-hati mengendarai sepeda, ya. Terus sepeda B ini menabrak batu yang ada di jalan. Ini ada batunya, ya. Nah, terus Dedi yang ada dekat Beni segera menolong Beni. Nih, ini adalah Dedi. Jadi dari gambar ini jelas nah ya, ada gambarnya, terus ada alur ceritanya. Nah, itu akan lebih memperkuat, lebih mudah untuk anak Ustadz mengingat cerita tersebut. Gambar yang sesuai dengan cerita tersebut dapat dilihat pada gambar nih nah ya, jelas. Ini gambarnya ya. Oke, itu adalah contoh dari cerita gambar atau gambar cerita. Oke, mungkin untuk membuat gambar cerita itu anak Ustadz bisa lakukan sendiri ya. Sebelumnya kamu sudah mempelajari tahap membuat gambar cerita. Tahap-tahap tadi ya yang ada 3, tema, sketsa, baru mewarnai. Sekarang kamu akan membuat gambar cerita sendiri. Kamu dapat membuat cerita tentang kegiatan sehari-hari atau pengalaman menarik. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Nih, ini adalah cara membuat sketsa dulu nak ya. Ya, adapun untuk alat-alat yang anak Ustadz perlukan itu yang pertama adalah kertas. Kertas itu untuk apa? Untuk medianya, untuk alat untuk menggambarnya ya, jelas. Harus ada kertas. Setelah kertas itu anak Ustadz membutuhkan pensil ya. Nah, kalau anak Ustadz langsung ke pewarna itu bisa sebenarnya, tapi nanti kalau salah tidak bisa dihapus. Kalau menggunakan pensil untuk membuat sketsa nih ya, membuat sketsa gambar sementara dulu, itu bagusnya menggunakan pensil. Jadi nanti kalau seandainya salah bisa dihapus. Setelah pensil baru nanti kalau udah benar gambar kita baru dikasih pewarna. Pewarnanya itu terserah anak Ustadz, bisa menggunakan krayon, pensil pewarna, cat. Nah, itu terserah anak Ustadz nak ya. Nah, itu adalah cara membuat gambar cerita. Mungkin cukup sekian dulu nak penjelasan Ustadz mengenai pelajaran SBDP. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.